Alhamdulillah pemirsa JTV, kita kembali di Ustaz Menjawab hari Kamis yang mulia ini. Tema kita hari ini mengambil hikmah dari Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di segmen kedua ini kita buka kesempatan kepada pemirsa untuk menelepon langsung di nomor yang tertera di layar kaca sebentar lagi. Dan hari ini kami mohon maaf untuk tidak mengirim SMS karena HP kami kehabisan baterai tadi. Sambil kita menunggu interaktif dari pemirsa, mungkin Abi Husaini ada yang ingin bertanya, silakan. Assalamualaikum Ustaz dan semua pemirsa yang dimanapun Anda berada. Memang tema hari ini memang sesuai dengan bulan-bulan Maulid. Begini Ustaz, ada dua pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Pertama, pernah saya dengar di penceramah-ceramah Maulid, khususnya di bulan Maulid, mengenai apakah benar ada Nur Muhammad sebelum Rasulullah lahir. Nur Muhammad. Iya. Kemudian yang kedua, siapa orang pertama yang memperingati Maulid Nabi? Siapa dan kapan? Iya. Lama antara yang memperingati Maulid Nabi dengan Rasulullah meninggal wafat. Itu aja Ustaz. Iya, baik, bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama tentang Nur Muhammad ya. Jadi Nur Muhammad ini kita tidak dapati dalam Al-Quran. Tidak ada keterangan dari Al-Quran. Juga tidak ada dari Nabi, dari hadis ya. Tapi Nur Muhammad itu ada di dalam ilmu orang-orang sufi, orang tasawuf ya. Orang-orang tasawuf itu menyebutnya ada Nur Muhammad gitu kan. Jadi katakanlah ada di situ menurut orang sufi ya. Tapi menurut ketua Majelis MPU Aceh, Profesor Dr. Muslim Ibrahim, yang juga beliau ulama besar, ya, pernah beliau menjawab sebuah pertanyaan dari masyarakat di Harian Serambi Indonesia di rubrik KAI. KAI itu singkatan dari Konsultasi Agama Islam. Dulu yang diasuh oleh Profesor Dr. Muslim Ibrahim MA. Beliau menyebutkan tidak ada Nur Muhammad. Gitu kan? Di Aceh ada hikayat Nur Muhammad gitu kan. Jadi kita tidak mempermasalahkan di sini apakah Nur Muhammad ada atau tidak ya. Yang jelas ada ulama yang menyebutkan ada Nur Muhammad bagi orang-orang sufi, orang tasawuf ya. Tapi orang-orang syariah menolak Nur Muhammad karena tidak ada keterangan dari Al-Quran dan hadis sahih gitu ya. Tentang Maulid ya. Ya, siapa? Maulid juga terjadi khilafiyah juga. Ada ulama yang berpendapat Maulid sudah ada zaman Rasulullah sendiri. Karena Rasulullah berpuasa setiap hari Senin. Ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, kenapa engkau berpuasa hari Senin? Senin kita makan. Kata Rasulullah, hari Senin itu hari lahirku. Gitu kan? Hari aku hijrah. Gitu kan? Hari aku hijrah dan hari aku nanti dimatikan, diwafatkan. Jadi saya berpuasa. Lalu orang menganggap yang pro Maulid itu menunjukkan Rasulullah telah memperingati hari lahirnya dengan berpuasa. Tapi yang menjadi masalah sekarang terbalik. Justru kita terbalik. Dalam rupiah saja. Kita justru makan di hari. Ya. Tetapi saya pikir ini masalah kecil, masalah khilafiyah. Ya, yang penting ada juga yang berpendapat Maulid ini dimulai oleh orang Syiah ya. Orang Syiah di zaman Daulat Fatimiyah.
Tapi ada juga yang berpendapat sudah dimulai oleh seorang raja dari dari Irak ya, dari Arbil, Raja Arbil yang bukan Syiah ya, telah memperingati Maulid. Begitu juga Salahuddin Ayyubi. Salahuddin Al-Ayyubi itu bukan Syiah juga memperingati Maulid. Jadi kesimpulan kita, yang memperingati Maulid silakan, itu juga sudah seluruh dunia orang memperingati Maulid. Ya. Mungkin yang tidak ada di Mekah dan di Madinah saja. Ya. Yang tidak mau memperingati Maulid itu juga silakan, karena keyakinannya begitu. Sehingga kita di Aceh ini aman, tidak saling menyalahkan. Ya. Ada hikmah belum? Misalnya ada saudara-saudara kita dari Muhammadiyah tidak bermaulid. Bukan berarti mereka tidak meneladani Nabi. Cuma mereka berpaham kenduri maulid itu tidak ada dasarnya. Tapi bagi yang berpendapat maulid Nabi itu baik dan ada dasarnya, silakan juga. Kan? Silakan juga. Orang-orang seperti saya juga senang kalau ada maulid. Saya pergi ke maulid itu makan enak-enak. Ya. Apalagi kalau saya sekarang ini kan pengurus majelis adat gitu kan. Di mana-mana diundang. Di mana-mana diundang. Ada hidangan khusus. Yang khusus. Untuk MAA kan. Jadi senanglah kita makan gitu kan. Itulah kelebihannya, manfaatnya. Ya. Jadi saya tidak anti maulid ya. Tapi kita anti kalau sudah berlebih-lebihan, sudah menyimpang dengan syariat. Kalau tidak menyimpang dengan syariat, ya nggak apa-apa. Memang Ustaz begini, kalau di Aceh ini memang sudah tradisi yang kita banyak kali manfaatnya. Kita memang silaturahim dengan sesama umat semua bertemu, itu manfaatnya besar kali. Bahawa orang miskin, orang yang tidak ada, kita bisa makan enak. Nama rupiah bahasa Aceh dah. Kalau 3 bulan berturut, itu manfaat sekali. Iya. Banyak manfaatnya. Kalau ditinjau dari segala segi, banyak manfaatnya. Yang paling banyak manfaat untuk ustadz-ustadz top. Ya. Ustadz-ustadz terkenal ya. Tebal amplop. Iya. Ahli yang ahli. Misalnya Abdul Samad mungkin barang 200 juta sekali datang ke Aceh kan. Buat pulang. Tapi kan, sayang. Kan banyak manfaatnya gitu kan. Bagi pribadi ustaz tu. Iya. Baik pemirsa Aceh TV yang dirahmati Allah. Silakan nelpon ke nomor interaktif di layar kaca. Kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa. Sambil kami menunggu telepon dari pemirsa, kita ingin tambah sedikit. Yang pertama itu kan tadi kita meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, teladan yang baik ya. Dan kita ingat satu ayat lagi dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya pada dirimu wahai Nabi ya, terdapat akhlak yang agung. Jadi akhlak Nabi ini sangat baik ya, kita tirulah akhlak Nabi. Nabi tidak pernah menghujat manusia. Nabi tidak pernah mengutuk manusia. Nabi juga memaafkan kesalahan manusia. Orang yang sudah salah dimaafkan oleh Nabi. Yang penting orang itu mau beriman. Mengajak. Nabi juga bukan manusia yang rakus harta. Hartanya banyak diberikan kepada fakir miskin, kepada anak yatim. Nabi tidak pernah menimbun harta sehingga setelah matinya itu direbut oleh anak-anaknya. Itu tidak ada. Jadi kenapa kita tidak meneladani yang begitu. Dan Nabi itu sangat banyak ibadahnya. Apakah kita banyak ibadahnya? Itu tanda tanya lagi. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu juga seorang yang sangat baik hubungannya dengan umatnya, dengan manusia yang lain. Dia ada pandang bulu.
kemudian kita tambahkan lagi bahwa seperti dikatakan oleh Abi Husaini tadi, Maulid ini terjalin ukhuwah Islamiyah, terjalin persaudaraan antara sekampung, bahkan tetangga kampung. Coba bayangkan di Banda Aceh ini atau di Aceh Raya ini, ya, ada meripe ya. Misalnya kita peringati Maulid, lalu ingin beli lembu. Ya. Kalau banyak penduduknya itu sampai 4 lembu, Ya. sampai 5. Tapi kalau desa itu penduduknya kecil, tidak banyak, mungkin 1 lembu atau 2 lembu saja. Jadi walaupun sedikit-sedikit 50 per orang, 50.000 atau 100.000, itu cukup banyak uang terkumpul. Ratusan juta terkumpul. Lalu kita beli lembu, kemudian tanggung kuah belangau. Itu luar biasa. Orang kaya, orang miskin semuanya bisa mencicipi kuah belangau itu. Itu adalah ukhuwah Islamiyah. Ya. Apalagi ke depan ini, bulan ini pas bulan Pilpres, mungkin banyak kali orang-orang sumbang-sumbang ya. Itu terserah ya. Jadi caleg-caleg mau sumbang silakan. Ya, yang penting niatnya harus niat ikhlas. Bagus, niat ikhlas. Tapi kalau niatnya kurang ikhlas, hanya ingin dicoblos dia, dan nanti kalau tidak terpilih lalu memaki-maki, minta balik. Ada minta. itu tidak boleh, tidak ada pahala lagi. Ya. Tapi kalau ingin menyumbang Maulid itu sah dan halal. Niatkan diri. Niatkan diri dan juga ada niat dalam hatinya supaya saya disenangi Oleh masyarakat. oleh masyarakat, itu tidak masalah. Ya, betul. Tidak masalah itu. Silakan caleg-caleg yang kaya, tapi caleg yang miskin jangan. Jangan sampai bahasa Aceh tidang utang. Anak riu. Jangan sampai nanti tidang utang, tinggal hutang. Jangan. Jadi kita tunggu telepon, kalau tidak ada. Abi tambah. Silakan. Begini Abi. Kadang-kadang Maulid ini ada melipir seperti Ustaz bilang tadi kan. Bolehkah kita melipir misalnya di komplek, ada satu komplek ni. Macam ada yang kita bukan Islam. Minta juga, bagaimana hukumnya Ustaz tu? Di melipir dikasih juga dah. Ya. Yang kemudian diterima juga, ada melipir, ada mau tahu dia. Bagaimana tu? Jadi Bukan tidak ada masalah. Misalnya gini, yang penting kita tidak pernah paksa, tidak pernah minta juga. Ya. Misalnya seorang non-muslim, katakanlah orang Hindu atau Kristen, ya, ingin berpartisipasi. Tidak apa-apa Ustaz. Tidak apa-apa. Dan kuah belanggang itu boleh kita berikan kepada mereka, boleh. Boleh juga. Itu namanya menjinakkan hati. Ya. Siapa tahu nanti Seperti ya, contoh. masuk Islam ya. Ya. Jadi arti mu'allaf itu menjinakkan hati. Jadi biar beda agama, kalau mereka tinggal di kita harus berteman dengan mereka. Memberi teladan juga kepada mereka. Contoh Rasulullah juga. Tidak ada musik orang mengajak. Iya, mengajak. Ya. Yang ketiga ya, tentang kenduri. Bolehkah kita kenduri Maulid? Kenduri itu boleh. Jadi kenduri itu menyenangkan fakir miskin, menyenangkan anak yatim. Dan hari kesenangan itu juga menyenangkan diri sendiri. Jadi kita kenduri, cuma harus diingat. Yang merasa dirinya tidak mampu kenduri Maulid, jangan dipaksa. Makan aja yang dikenduri oleh orang kaya. Jangan sampai mengemis-ngemis kepada orang lain. Bantu pemecut lun kenduri Maulid, bantu kambing sabah lun kenduri Maulid. Ya. Itu enggak boleh, karena kenduri Maulid ini tidak wajib. Tidak wajib. Tidak boleh berhutang. Apalagi ya sedang hutang Ini ada telepon Ustaz. Kita dengar dari mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, Gure, alhamdulillah, silakan.
Silakan Pak Hashim. Jadi ini bukan memihak kepada orang yang Pak tak suka memperoleh ini ya. Iya, iya. Saya biasa-biasa aja. Tapi ini sekarang ini banyak dokter yang menerangkan tentang penyakit stroke. Lalu umumnya para dokter itu selalu mengingat abangong. Iya Pak. Apa putus? Sayang, nanti ditambah lagi Pak Hashim, tapi tentang stroke ini kita sudah tahu, nanti ditambah lagi. Saya jawab aja. Banyak dokter menerima pasien stroke. Nah, jadi latar belakangnya gara-gara makan kuah belangong, gitu kan? Betul. Karena apalagi yang isinya itu kambing. Kalau lembu itu mungkin ada toleransi sedikit. Betul. Tapi kalau kambing itu banyak yang kena stroke, itu darah tinggi, ya, naik darah tinggi lalu stroke itu gara-gara makan kuah belangong atau makan mulut yang berlebihan. Benar. Itu bisa jadi benar karena itulah kuah belangong itu dicampur dengan berbagai bahan-bahan yang menyebabkan naik darah kita, darah tinggi gitu kan. Kalau orang-orang sudah tua, sudah hipertensi, darah tinggi, jangan makan kuah belangong lagi. Dan Islam juga telah memberi pedoman cara makan ya. Jadi makanlah yang Secukupnya. berhenti sebelum kenyang. Berarti jangan gelap. Jangan sampai sangat banyak, itu naik darah, stroke kita. Jadi apa namanya, wala tusrifu. Jangan kamu berlebihan. Jadi makan dan minum itu wala tasrabu wala tusrifu. Jangan berlebihan. Jangan banyak sekali. Jadi makan seenaknya itu berbahaya. Tapi kalau sudah tua-tua, sudah kena penyakit, makan yang sederhana saja, sedikit saja. Karena ada saya lihat sendiri, kan kita sering makan maulid ya. di sisi kita tuh. Ada orang badannya sudah gemuk betul, tapi dia tuh kalau satu kulah itu nasi kulah dia, satu bungkus. Kalau satu bungkus habis tambah satu bungkus lagi, itu oke lah hari maulid. Tapi kita pernah menyaksikan, ada orang yang makan maulid itu 3 bungkus. 3 bungkus bukulah, leboh bungkus bukulah habis. Dan gecok si mano, gecok si nyo, si ji, ya Allah banyak sekali diambil semuanya. Jadi tidak boleh kita terlalu ada ayat dalam Al-Quran, hanya orang-orang kafir lah yang makan seperti binatang makan. Kalau kita orang Islam harus dibatasi, tahan diri, jangan makan berlebih-lebihan. Itu. Sudah habis Ustaz. Iya. Mungkin dari Pak Hashim sementara dulu kalau beliau telepon lagi. Jadi dokter memang menganjurkan kita supaya tidak makan daging kambing atau kuah belangong yang berlebih-lebihan. Bagi siapa? Bagi orang yang sudah hipertensi, yang sudah kena darah tinggi gitu kan. Tetapi kalau orang-orang sehat itu silakan aja. Orang-orang muda tuh yang belum kena hipertensi silakan saja. Tapi ada orang bilang bukan di kambingnya, bukan di daging kambingnya berbahaya itu, tapi di kuahnya. Di kuah ya. Di kuah. Masuk bukan dagingnya. Ya, wallahu alam ya. Tapi yang jelas kuah belangong itu kita sukai ya. Enak memang. Itulah hebatnya. Sebenarnya bukan kuah belangong. Belangong itu kan
belanga. Belanga itu kan dari besi, mana ada kuahnya. Tapi namanya sudah begitu. Bukan kuah belanga, kuah gulai kambing itu yang benar ya. Ada itulah bahasa Aceh. Bahasa Aceh betul lah caranya. Ada lagi pertanyaan, Bi? Ada begini Ustaz. Ini kita kalau Maulud sudah tahu semua orang kita, orang masyarakat kan. Maulud lahir Nabi. Jadi tapi kita terbalik, kadang-kadang kita yang meninggal. Ini kita ya, hambanya. Okay. Jadi berarti Kaunuri mestinya tertutup. Kaunuri tertutup anak ayah Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kan tidak ada Rasulullah, tidak ada kita Maulud. Maulud Nabi, lahir Nabi. Wafat Nabi kan tidak ada kita. Tapi kita ada, kenapa Ustaz? Iya. Kaunuri tertutup orang tua, kenapa Ustaz? Nah itu semuanya terjadi kemudian ya. Kemudian terjadi ada unsur-unsur agama lama masuk tuh. Misalnya agama Hindu, agama Buddha atau agama kebudayaan lainnya. Itu masuk dari ajaran agama sebelumnya. Masih tinggal. Misalnya Rasulullah setelah meninggal hanya 3 hari dikunjungi, ditakziahi oleh umatnya. Dan Rasulullah dalam hadis Bukhari juga menganjurkan kita seperti itu. Berlangsung kawah cuma 3 hari. Kecuali keluarganya yang boleh sampai 40 hari. Tapi tertutup. Tapi adanya kanduri 10, 40, 100 atau 1000 gitu ya. Itu teralkulturasi istilahnya. Alkulturasi dengan nilai-nilai budaya lama. Jadi teralkulturasi. Jadi mengambil kembali nilai-nilai budaya lama. Nilai-nilai Hindu, Buddha gitu kan. Ada, tapi sudah disesuaikan dengan Islam. Kalau dulu orang-orang Hindu membuat kenduri lalu membaca mantra-mantra, Islam justru melarang, tapi diganti dengan doa. Dengan doa meminta kebaikan kepada almarhum atau almarhumah, gitu kan? Ya, yang terakhir kita tambah sedikit ini. Haul memperingati ulang tahun orang-orang mati juga itu tumbuh kemudian. Dulu tidak ada. Pemirsa Aceh TV, hanya sampai di sini pertemuan kita hari ini. Pemirsa Aceh TV, jangan kemana-mana dulu. Kita kembali setelah iklan berikut ini.